Cara menggunakan rahasia. Anda adalah seorang pencipta, dan ada proses yang mudah untuk menciptakan menggunakan hukum tarik-menarik. Guru dan avatar terhebat telah berbagi proses kreatif melalui karya menakjubkan mereka, dalam berbagai bentuk. Beberapa guru hebat membuat cerita untuk mendemonstrasikan bagaimana alam semesta bekerja. Kebijaksanaan yang terkandung dalam cerita mereka telah diturunkan selama berabad-abad dan telah menjadi legendaris. Banyak orang yang hidup saat ini tidak menyadari bahwa inti dari kisah-kisah ini adalah kebenaran hidup. James Ray. Jika Anda memikirkan Aladin dan lampunya, Aladin mengambil lampu itu, membersihkannya, dan jin keluar. Jin selalu mengatakan satu hal. Keinginanmu adalah perintah untukku. Ceritanya sekarang ada 3 keinginan, tetapi jika Anda menelusuri cerita kembali ke asalnya, sama sekali tidak ada batasan untuk keinginan tersebut. Pikirkan tentang yang satu itu. Sekarang, mari kita ambil metafora ini dan terapkan dalam hidup Anda. Ingat Aladin adalah orang yang selalu meminta apa yang diinginkannya. Kemudian Anda memiliki semesta secara luas, yaitu Genie. Tradisi menyebutnya begitu banyak hal, malaikat pelindung suci Anda, diri Anda yang lebih tinggi. Kami dapat menempatkan label apapun di atasnya, dan Anda memilih salah satu yang paling cocok untuk Anda, tetapi setiap tradisi telah memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kami. Dan Jin selalu mengatakan satu hal. Keinginanmu adalah perintah untukku. Kisah indah ini menunjukkan bagaimana seluruh hidup Anda dan segala sesuatu di dalamnya telah diciptakan oleh Anda. Jin hanya menjawab setiap perintah Anda. Jin adalah hukum tarik-menarik, dan selalu hadir dan selalu mendengarkan semua yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Jin berasumsi bahwa semua yang Anda pikirkan, Anda inginkan. Bahwa semua yang Anda bicarakan, Anda inginkan. Bahwa semua yang Anda lakukan adalah apa yang Anda inginkan. Anda adalah penguasa alam semesta, dan Jin ada untuk melayani Anda. Jin tidak pernah mempertanyakan perintah Anda. Anda memikirkannya, dan Jin segera mulai memanfaatkan semesta, melalui orang-orang, keadaan, dan peristiwa, untuk memenuhi keinginan Anda. Proses kreatif. Proses kreatif yang digunakan dalam rahasia, yang diambil dari perjanjian baru di dalam Alkitab, adalah panduan mudah bagi Anda untuk membuat apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana. Langkah 1, tanyakan atau minta atau doa. Lisa Nichols. Langkah pertama adalah bertanya atau minta atau doa. Membuat perintah untuk semesta. Biarkan semesta tahu apa yang Anda inginkan. Semesta merespons pikiran Anda. Bob Proctor. Apa yang Anda inginkan? Duduk dan tulis di selembar kertas. Tulis dalam present tense. Anda dapat memulai dengan menulis, "Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang bahwa," dan kemudian jelaskan bagaimana Anda ingin hidup Anda di setiap bidang. Anda bisa memilih apa yang Anda inginkan, tetapi Anda harus jelas tentang apa yang Anda inginkan. Ini adalah pekerjaan Anda. Jika Anda tidak jelas, maka hukum tarik-menarik tidak dapat memberikan apa yang Anda inginkan. Anda akan mengirimkan frekuensi campuran dan Anda hanya dapat menarik hasil yang beragam. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup Anda, cari tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Anda dapat memiliki, menjadi, atau melakukan apa saja, dan tidak ada batasan, apa yang Anda inginkan. Bertanya adalah langkah pertama dalam proses kreatif, jadi biasakan untuk bertanya. Jika Anda harus membuat pilihan dan Anda tidak tahu harus pergi kemana, tanyakan. Anda seharusnya tidak pernah bingung pada apapun dalam hidup Anda. Tanyakan saja. Dr. Yo Vitale. Ini benar-benar menyenangkan. Ini seperti memiliki semesta sebagai katalog Anda. Anda membolak-baliknya dan berkata, "Saya ingin memiliki pengalaman ini dan saya ingin memiliki produk itu dan saya ingin memiliki orang seperti itu." Andalah yang menempatkan pesanan Anda dengan semesta. Ini sangat mudah. Anda tidak perlu bertanya berulang-ulang. Tanyakan saja sekali. Ini persis seperti memesan dari katalog. Anda hanya pernah memesan sesuatu sekali. Anda tidak memesan dan kemudian meragukan pesanan telah diterima dan memesan lagi, lalu lagi, dan lagi. Anda memesan sekali. Sama halnya dengan proses kreatif. Langkah 1 hanyalah langkah Anda untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang Anda inginkan. Ketika Anda menjadi jernih dalam pikiran Anda telah bertanya. Langkah 2, percaya. Lisa Nichols. Langkah kedua adalah percaya. Percaya bahwa itu sudah menjadi milik Anda.
Miliki apa yang saya suka sebut sebagai iman yang teguh. Percaya pada yang tak terlihat. Anda harus percaya bahwa Anda telah menerima. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda inginkan adalah milik Anda saat Anda meminta. Anda harus memiliki iman yang utuh dan sepenuhnya. Jika Anda telah memesan dari katalog, Anda akan santai, tahu bahwa Anda akan menerima apa yang Anda pesan, dan melanjutkan hidup Anda. Lihatlah hal-hal yang Anda inginkan sebagai milik Anda. Ketahuilah bahwa mereka akan datang kepada Anda saat dibutuhkan. Lalu biarkan mereka datang. Jangan khawatir dan khawatir tentang mereka. Jangan pikirkan kekurangan Anda. Pikirkan mereka sebagai milikmu, sudah menjadi milikmu. Robert Collier tahun 1885 sampai tahun 1950. Pada saat Anda bertanya, dan percaya, dan mengetahui bahwa Anda sudah memilikinya dalam yang tak terlihat, seluruh semesta bergeser untuk membawanya ke yang terlihat. Anda harus bertindak, berbicara, dan berpikir, seolah-olah Anda sedang menerimanya sekarang. Mengapa? Semesta adalah cermin, dan hukum tarik-menarik mencerminkan kembali kepada Anda pikiran dominan Anda. Jadi, tidakkah masuk akal jika Anda harus melihat diri Anda menerimanya? Jika pikiran Anda berisi pemberitahuan bahwa Anda belum memilikinya, Anda akan terus menarik yang belum memilikinya. Anda harus percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Anda harus percaya bahwa Anda telah menerimanya. Anda harus memancarkan frekuensi perasaan setelah menerimanya, untuk mengembalikan gambar-gambar itu sebagai hidup Anda. Ketika Anda melakukan itu, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua keadaan, orang, dan peristiwa untuk Anda terima. Ketika Anda memesan liburan, memesan mobil baru, atau membeli rumah, Anda tahu bahwa barang-barang itu milik Anda. Anda tidak akan pergi dan memesan liburan lain untuk waktu yang sama, atau membeli mobil atau rumah lain. Jika Anda memenangkan lotre atau menerima warisan besar, bahkan sebelum Anda secara fisik memiliki uang, Anda tahu itu milik Anda. Itu adalah perasaan percaya bahwa itu adalah milikmu. Itu adalah perasaan percaya bahwa Anda sudah memilikinya. Itu adalah perasaan percaya yang telah Anda terima. Klaim hal-hal yang Anda inginkan dengan merasakan dan percaya bahwa itu adalah milik Anda. Ketika Anda melakukan itu, hukum tarik-menarik akan dengan kuat menggerakkan semua keadaan, orang, dan peristiwa untuk Anda terima. Bagaimana Anda membuat diri Anda sampai pada titik percaya? Mulailah percaya. Jadilah seperti anak kecil, dan berpura-pura. Bertindak seolah-olah Anda sudah memilikinya. Saat Anda membuat percaya, Anda akan mulai percaya bahwa Anda telah menerima. Jin menanggapi pikiran utama Anda sepanjang waktu, tidak hanya pada saat Anda bertanya. Itu sebabnya setelah Anda bertanya, Anda harus terus percaya dan tahu. Punya iman. Keyakinan Anda bahwa Anda memilikinya, keyakinan yang tak pernah mati, adalah kekuatan terbesar Anda. Ketika Anda yakin Anda menerima, bersiaplah, dan saksikan keajaiban dimulai. Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan, jika Anda tahu bagaimana membentuknya dalam pikiran Anda sendiri. Tidak ada mimpi yang mungkin tidak menjadi kenyataan, jika Anda belajar menggunakan kekuatan kreatif yang bekerja melalui Anda. Metode yang bekerja untuk satu akan bekerja untuk semua. Kunci kekuatan terletak pada penggunaan apa yang Anda miliki, secara bebas, sepenuhnya, dan dengan demikian membuka lebar saluran Anda agar lebih banyak kekuatan kreatif mengalir melalui Anda. Robert Collier, Dr. Yo Vitale. Semesta akan mulai mengatur ulang dirinya sendiri untuk mewujudkannya bagi Anda. Jack Canfield. Sebagian besar dari kita tidak pernah membiarkan diri kita menginginkan apa yang benar-benar kita inginkan, karena kita tidak dapat melihat bagaimana hal itu akan terwujud. Bob Proctor. Jika Anda melakukan sedikit riset, akan menjadi jelas bagi Anda bahwa siapapun yang pernah mencapai sesuatu, tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan melakukannya. Dr. Yo Vitale, Anda tidak perlu tahu bagaimana itu akan terjadi. Anda tidak perlu tahu bagaimana semesta akan mengatur ulang dirinya sendiri. Bagaimana itu akan terjadi, bagaimana semesta akan membawanya kepada Anda, bukanlah urusan atau pekerjaan Anda. Biarkan semesta melakukannya untuk Anda. Ketika Anda mencoba mencari tahu bagaimana hal itu akan terjadi, Anda memancarkan frekuensi yang mengandung kurangnya keyakinan bahwa Anda tidak percaya bahwa Anda sudah memilikinya.
Anda pikir Anda harus melakukannya dan Anda tidak percaya semesta akan melakukannya untuk Anda. Bagaimana bukan bagian Anda dalam proses kreatif? Bob Proctor. Anda tidak tahu caranya, itu akan ditunjukkan kepada Anda. Anda akan menarik jalannya. Lisa Nichols. Seringkali, ketika kita tidak melihat hal-hal yang kita minta, kita menjadi frustrasi. Kami kecewa. Dan kita mulai ragu. Keraguan itu menimbulkan perasaan kecewa. Ambil keraguan itu dan alihkan. Kenali perasaan itu dan ganti dengan perasaan iman yang tak tergoyahkan. Aku tahu itu sedang dalam perjalanan. Langkah 3, terima. Lisa Nichols. Langkah ketiga, dan langkah terakhir dalam prosesnya, adalah menerima. Mulailah merasa luar biasa tentang hal itu. Rasakan apa yang akan Anda rasakan setelah itu tiba. Rasakan sekarang. Marci Simov. Dan dalam proses ini penting untuk merasa baik, bahagia, karena ketika Anda merasa baik, Anda menempatkan diri Anda pada frekuensi yang Anda inginkan. Michael Bernard Beckwith. Ini adalah perasaan semesta. Jika Anda hanya secara intelektual mempercayai sesuatu, tetapi Anda tidak memiliki perasaan yang sesuai di bawahnya, Anda belum tentu memiliki kekuatan yang cukup untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Anda harus merasakannya. Tanyakan sekali, percaya Anda telah menerima, dan yang harus Anda lakukan untuk menerima adalah merasa baik. Ketika Anda merasa baik, Anda berada pada frekuensi menerima. Anda berada di frekuensi semua hal baik datang kepada Anda, dan Anda akan menerima apa yang Anda minta. Anda tidak akan meminta apapun kecuali itu akan membuat Anda merasa senang saat menerimanya, bukan? Jadi, dapatkan diri Anda pada frekuensi perasaan baik, dan Anda akan menerimanya. Cara cepat untuk mendapatkan diri Anda pada frekuensi itu adalah dengan mengatakan, "Saya menerima sekarang. Saya menerima semua yang baik dalam hidup saya, sekarang. Saya menerima isi keinginan Anda, sekarang." Dan, rasakan itu. Rasakan seolah-olah Anda telah menerima. Seorang teman baik saya, Marci, adalah salah satu manifestasi terbesar yang pernah saya lihat, dan dia merasakan segalanya. Dia merasakan bagaimana rasanya memiliki apa yang dia minta. Dia merasakan segalanya menjadi ada. Dia tidak terjebak dalam bagaimana, kapan, atau di mana, dia hanya merasakannya dan kemudian terwujud. Jadi merasa baik sekarang. Bob Proctor. Ketika Anda mengubah fantasi itu menjadi fakta, Anda berada dalam posisi untuk membangun fantasi yang semakin besar. Dan itu, sobat, adalah proses kreatif. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius pukul 21:22. Hal-hal apa yang kamu inginkan, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, dan kamu akan memilikinya. Markus pukul 11:24. Bob Dial. Hukum tarik-menarik, studi dan praktik hukum tarik-menarik, hanyalah mencari tahu apa yang akan membantu Anda membangkitkan perasaan memilikinya sekarang. Pergi tes drive mobil itu. Pergi berbelanja untuk rumah itu. Masuk rumah. Lakukan apapun yang harus Anda lakukan untuk membangkitkan perasaan memilikinya sekarang, dan ingatlah itu. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk mencapainya akan membantu Anda untuk benar-benar menariknya. Ketika Anda merasa seolah-olah Anda memilikinya sekarang, dan perasaan itu begitu nyata seolah-olah Anda sudah memilikinya, Anda percaya bahwa Anda telah menerima, dan Anda akan menerima. Bob Dial. Bisa jadi Anda bangun dan itu hanya ada di sana. Itu terwujud. Atau, Anda mungkin mendapatkan ide yang terinspirasi dari beberapa tindakan yang harus dilakukan. Anda tentu tidak boleh mengatakan, "Yah, saya bisa melakukannya dengan cara ini, tetapi saya akan membencinya." Anda tidak berada di jalur yang benar jika itu masalahnya. Tindakan terkadang diperlukan, tetapi jika Anda benar-benar melakukannya sesuai dengan apa yang semesta coba berikan kepada Anda, itu akan terasa menyenangkan. Anda akan merasa sangat hidup. Waktu hanya akan berhenti. Anda bisa melakukannya sepanjang hari. Tindakan adalah kata yang dapat menyiratkan, kerja, bagi sebagian orang, tetapi tindakan yang diilhami tidak akan terasa seperti bekerja sama sekali. Perbedaan antara tindakan yang diilhami dan tindakan adalah ini, tindakan yang diilhami adalah ketika Anda bertindak untuk menerima. Jika Anda sedang beraksi untuk mencoba dan mewujudkannya, Anda telah tergelincir ke belakang. Tindakan yang diilhami itu mudah, dan rasanya luar biasa karena Anda berada pada frekuensi menerima.
Bayangkan hidup sebagai sungai yang bergerak cepat. Ketika Anda bertindak untuk mewujudkan sesuatu, Anda akan merasa seolah-olah sedang melawan arus sungai. Ini akan terasa berat dan seperti perjuangan. Ketika Anda bertindak untuk menerima dari semesta, Anda akan merasa seolah-olah Anda mengalir dengan arus sungai. Ini akan terasa tanpa usaha. Itulah perasaan tindakan yang diilhami dan berada dalam aliran semesta dan kehidupan. Kadang-kadang Anda bahkan tidak akan menyadari bahwa Anda menggunakan aksi sampai Anda menerimanya karena aktingnya terasa sangat bagus. Anda kemudian akan melihat ke belakang dan melihat keajaiban dan matriks tentang bagaimana semesta membawa Anda ke apa yang Anda inginkan, dan juga membawa apa yang Anda inginkan. Dr. Yo Vitale, semesta menyukai kecepatan. Jangan tunda, jangan menebak-nebak, jangan ragu. Saat ada kesempatan, saat ada dorongan intuitif dari dalam, bertindaklah. Itu pekerjaan Anda, dan hanya itu yang harus Anda lakukan. Percaya dengan nalurimu. Ini adalah semesta yang menginspirasi Anda. Ini adalah semesta yang berkomunikasi dengan Anda pada frekuensi penerima. Jika Anda memiliki perasaan intuitif atau naluriah, ikutilah, dan Anda akan menemukan bahwa semesta secara magnetis menggerakkan Anda untuk menerima apa yang Anda minta. Bob Proctor, Anda akan menarik semua yang Anda butuhkan. Jika itu uang yang Anda butuhkan, Anda akan menariknya. Jika itu orang yang Anda butuhkan, Anda akan menariknya. Jika itu adalah buku tertentu yang Anda butuhkan, Anda akan menariknya. Anda harus memperhatikan apa yang membuat Anda tertarik, karena saat Anda memegang gambar dari apa yang Anda inginkan, Anda akan tertarik pada hal-hal dan mereka akan tertarik kepada Anda. Tapi itu benar-benar bergerak ke dalam realitas fisik dengan dan melalui Anda. Dan itu dilakukan oleh hukum. Ingatlah bahwa Anda adalah magnet yang menarik segalanya kepada Anda. Ketika Anda memiliki pikiran yang jernih tentang apa yang Anda inginkan, Anda telah menjadi magnet untuk menarik hal-hal itu kepada Anda, dan hal-hal yang Anda inginkan menjadi magnet sebagai balasannya. Semakin Anda berlatih dan mulai melihat hukum tarik-menarik membawa sesuatu kepada Anda, semakin besar magnet Anda, karena Anda akan menambah kekuatan iman, keyakinan, dan pengetahuan. Michael Bernard Beckwith, Anda dapat memulai dengan tanpa apa-apa, dan dari ketiadaan dan tanpa jalan, sebuah jalan akan dibuat. Yang Anda butuhkan hanyalah Anda, dan kemampuan Anda untuk memikirkan segala sesuatu menjadi ada. Segala sesuatu yang telah ditemukan dan diciptakan sepanjang sejarah umat manusia dimulai dengan satu pemikiran. Dari satu pemikiran itu sebuah jalan dibuat, dan itu terwujud dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Jack Canfield, pikirkan sebuah mobil yang melaju sepanjang malam. Lampu depan hanya maju 100 hingga 200 kaki, dan Anda dapat menempuh perjalanan dari California ke New York dengan berkendara dalam kegelapan, karena yang harus Anda lihat hanyalah 200 kaki berikutnya. Dan begitulah kehidupan cenderung terbentang di hadapan kita. Jika kita hanya percaya bahwa 200 kaki berikutnya akan terbuka setelah itu, dan 200 kaki berikutnya akan terbuka setelah itu, hidup Anda akan terus terbuka. Dan pada akhirnya akan membawa Anda ke tujuan apapun yang benar-benar Anda inginkan, karena Anda menginginkannya. Percaya pada semesta. Percaya dan percaya dan percaya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya akan membawa pengetahuan tentang rahasia ke layar film. Saya hanya berpegang pada hasil dari visi tersebut, saya melihat hasilnya dengan jelas dalam pikiran saya merasakannya dengan sekuat tenaga, dan semua yang kami butuhkan untuk membuat rahasia datang kepada kami. Ambil langkah pertama dalam iman. Anda tidak harus melihat seluruh tangga. Ambil saja langkah pertama. Dr. Martin Luther King, Jr. Tahun 1929 sampai tahun 1968. Rahasia dan tubuh Anda. Mari kita lihat menggunakan proses kreatif bagi mereka yang merasa kelebihan berat badan dan ingin menurunkan berat badan. Hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa jika Anda fokus pada penurunan berat badan, Anda akan menarik kembali karena harus menurunkan lebih banyak berat badan. Jadi singkirkan keharusan menurunkan berat badan dari pikiran Anda. Itulah alasan mengapa diet tidak berhasil. Karena Anda fokus pada penurunan berat badan, Anda harus menarik kembali terus-menerus karena harus menurunkan berat badan. Hal kedua yang perlu diketahui adalah bahwa kondisi kelebihan berat badan diciptakan melalui pemikiran Anda terhadapnya. Dalam istilah yang paling dasar,
jika seseorang kelebihan berat badan, itu berasal dari pikiran gemuk, apakah orang itu menyadarinya atau tidak. Seseorang tidak dapat berpikir, pikiran kurus, dan menjadi gemuk. Ini sepenuhnya menentang hukum tarik-menarik. Apakah orang telah diberitahu bahwa mereka memiliki tiroid yang lambat, metabolisme yang lambat, atau ukuran tubuh mereka adalah keturunan? Ini semua adalah penyamaran untuk berpikir, pikiran gemuk. Jika Anda menerima salah satu dari kondisi tersebut sebagaimana berlaku untuk Anda, dan Anda mempercayainya, itu harus menjadi pengalaman Anda, dan Anda akan terus menarik kelebihan berat badan. Setelah saya memiliki dua putri saya kelebihan berat badan, dan saya tahu itu datang dari mendengarkan dan membaca pesan bahwa sulit untuk menurunkan berat badan setelah memiliki bayi, dan bahkan lebih sulit setelah bayi kedua. Saya memanggil saya dengan pikiran gemuk itu, dan itu menjadi pengalaman saya. Saya benar-benar meningkatkan, dan semakin saya memperhatikan bagaimana saya telah meningkatkan, semakin menambah, saya tertarik. Dengan kerangka kecil, berat badan saya menjadi 143 pon, semua karena saya memikirkan pikiran gemuk. Pikiran paling umum yang dipegang orang, dan saya juga memegangnya, adalah bahwa makanan bertanggung jawab atas kenaikan berat badan saya. Itu adalah keyakinan yang tidak melayani Anda, dan dalam pikiran saya sekarang itu benar-benar omong kosong. Makanan tidak bertanggung jawab untuk menambah berat badan. Anda berpikir bahwa makanan bertanggung jawab untuk menambah berat badan yang sebenarnya membuat makanan menambah berat badan. Ingat, pikiran adalah penyebab utama dari segalanya, dan sisanya adalah efek dari pikiran itu. Pikirkan pikiran yang sempurna dan hasilnya harus sempurna. Lepaskan semua pikiran yang membatasi itu. Makanan tidak dapat menyebabkan Anda menambah berat badan, kecuali jika Anda pikir itu bisa. Yang dimaksud dengan berat badan yang sempurna adalah berat yang terasa nyaman untuk Anda. Tidak ada pendapat orang lain yang diperhitungkan. Ini adalah berat yang terasa baik untuk Anda. Anda kemungkinan besar mengenal seseorang yang kurus dan makan seperti kuda, dan mereka dengan bangga menyatakan, "Saya bisa makan apapun yang saya inginkan dan berat badan saya selalu sempurna." Dan jin dari alam semesta berkata, "Keinginanmu adalah perintahku." Untuk menarik berat badan dan tubuh sempurna Anda menggunakan proses kreatif, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, tanyakan. Perjelas berat badan yang Anda inginkan. Miliki gambaran dalam pikiran Anda tentang seperti apa penampilan Anda ketika Anda telah menjadi berat badan yang sempurna. Dapatkan foto diri Anda dengan berat badan ideal Anda, jika Anda memilikinya, dan sering-seringlah melihatnya. Jika tidak, dapatkan gambar tubuh yang ingin Anda miliki dan sering-seringlah melihatnya. Langkah 2, percaya. Anda harus percaya bahwa Anda akan menerima dan bahwa berat badan yang sempurna sudah menjadi milik Anda. Anda harus membayangkan, berpura-pura, bertindak seolah-olah, berpura-pura, bahwa berat badan yang sempurna adalah milik Anda. Anda harus melihat diri Anda sebagai menerima berat yang sempurna. Tuliskan berat badan Anda yang sempurna dan letakkan di atas pembacaan timbangan Anda, atau jangan menimbang diri Anda sama sekali. Jangan bertentangan dengan apa yang Anda minta dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Jangan membeli pakaian dengan berat badan Anda saat ini. Miliki keyakinan dan fokus pada pakaian yang akan Anda beli. Menarik bobot yang sempurna sama dengan memesan dengan katalog semesta. Anda melihat-lihat katalog, memilih berat yang sempurna, memesan, dan kemudian dikirimkan kepada Anda. Buatlah niat Anda untuk mencari, mengagumi, dan memuji orang dalam hati dengan gagasan Anda tentang berat badan yang sempurna. Carilah mereka dan saat Anda mengagumi mereka dan merasakan perasaan itu, Anda memanggilnya kepada Anda. Jika Anda melihat orang yang kelebihan berat badan, jangan amati mereka, tetapi segera alihkan pikiran Anda ke gambaran Anda dalam tubuh sempurna Anda dan rasakan. Langkah 3, terima. Anda harus merasa baik. Anda harus merasa baik tentang Anda. Ini penting, karena Anda tidak dapat menarik berat badan sempurna Anda jika Anda merasa buruk tentang tubuh Anda sekarang. Jika Anda merasa buruk tentang tubuh Anda, itu adalah perasaan yang kuat, dan Anda akan terus menarik perasaan buruk tentang tubuh Anda. Anda tidak akan pernah mengubah tubuh Anda jika Anda mengkritiknya dan mencari-cari kesalahannya, dan pada kenyataannya Anda akan menarik lebih banyak beban kepada Anda. Puji dan berkati setiap inci persegi tubuh Anda. Pikirkan tentang semua hal yang sempurna tentang Anda.
Saat Anda memikirkan pikiran yang sempurna, saat Anda merasa baik tentang Anda berada pada frekuensi berat sempurna Anda, dan Anda memanggil kesempurnaan. Wallace Wattles berbagi tip yang indah tentang makan di salah satu bukunya. Dia merekomendasikan bahwa saat Anda makan, pastikan Anda sepenuhnya berfokus pada pengalaman mengunyah makanan. Jaga pikiran Anda hadir dan alami sensasi makan makanan, dan jangan biarkan pikiran Anda melayang ke hal lain. Hadir di tubuh Anda dan nikmati semua sensasi mengunyah makanan di mulut Anda dan menelannya. Cobalah saat berikutnya Anda makan. Bila Anda benar-benar hadir saat Anda makan, rasa makanannya sangat intens dan luar biasa. Bila Anda membiarkan pikiran Anda melayang, rasa itu hampir hilang. Saya yakin bahwa jika kita dapat makan makanan kita di masa sekarang, sepenuhnya terfokus pada pengalaman makan yang menyenangkan, makanannya diasimilasi ke tubuh kita dengan sempurna, dan hasilnya tubuh kita harus sempurna. Akhir cerita tentang berat badan saya sendiri adalah bahwa saya sekarang mempertahankan berat sempurna saya 116 pound dan saya dapat makan apapun yang saya inginkan. Jadi, fokus pada berat sempurna Anda. Berapa lama? Dr. Yo Vitale. Hal lain yang membuat orang bertanya-tanya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan mobil, hubungan, uang? Saya tidak punya buku peraturan yang mengatakan itu akan memakan waktu 30 menit atau 3 hari atau 30 hari. Ini lebih merupakan masalah Anda berada dalam keselarasan dengan semesta itu sendiri. Waktu hanyalah ilusi. Einstein mengatakan itu kepada kita. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mendengarnya, Anda mungkin merasa sulit untuk memahaminya, karena Anda melihat segala sesuatu terjadi, satu demi satu. Apa yang fisikawan kuantum dan Einstein katakan kepada kita adalah bahwa segala sesuatu terjadi secara bersamaan. Jika Anda dapat memahami bahwa tidak ada waktu, dan menerima konsep itu, maka Anda akan melihat bahwa apapun yang Anda inginkan di masa depan sudah ada. Jika semuanya terjadi pada satu waktu, maka versi paralel Anda dengan apa yang Anda inginkan sudah ada. Tidak perlu waktu bagi semesta untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Setiap penundaan waktu yang Anda alami adalah karena keterlambatan Anda untuk sampai ke tempat percaya, mengetahui, dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Andalah yang menempatkan diri Anda pada frekuensi yang Anda inginkan. Ketika Anda berada di frekuensi itu, maka apa yang Anda inginkan akan muncul. Bob Dyle. Ukuran bukanlah apa-apa bagi semesta. Tidaklah lebih sulit untuk menarik, pada tingkat ilmiah, sesuatu yang kita anggap besar ke sesuatu yang kita anggap sangat kecil. Semesta melakukan segalanya tanpa usaha. Rumput tidak berusaha untuk tumbuh. Mudah. Hanya saja desain yang hebat ini. Ini semua tentang apa yang terjadi dalam pikiran Anda. Ini tentang apa yang kami tempatkan, dengan mengatakan, ini besar, ini akan memakan waktu. Dan, ini kecil. Saya akan memberikannya 1 jam. Itu adalah aturan kami yang kami definisikan. Tidak ada aturan menurut semesta. Anda memberikan perasaan memilikinya sekarang, itu akan merespon, apapun itu. Tidak ada waktu untuk semesta dan tidak ada ukuran untuk semesta. Mewujudkan $1 semudah mewujudkan $1.000.000. Ini adalah proses yang sama, dan satu-satunya alasan mengapa yang satu bisa lebih cepat dan yang lain bisa lebih lama adalah karena Anda berpikir bahwa $1.000.000 adalah banyak uang dan $1 itu tidak terlalu banyak. Bob Dyle. Beberapa orang memiliki waktu yang lebih mudah dengan hal-hal kecil, jadi terkadang kita mengatakan mulai dengan sesuatu yang kecil, seperti secangkir kopi. Jadikan niat Anda untuk menarik secangkir kopi hari ini. Bob Proctor. Pegang gambar berbicara dengan teman lama yang sudah lama tidak Anda lihat. Entah bagaimana, seseorang akan mulai berbicara kepada Anda tentang orang itu. Orang itu akan menelepon Anda atau Anda akan menerima surat darinya. Memulai dengan sesuatu yang kecil adalah cara mudah untuk mengalami hukum tarik-menarik dengan mata kepala sendiri. Izinkan saya berbagi cerita dengan Anda tentang seorang pemuda yang melakukan hal itu. Dia menonton The Secret dan dia memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil. Dia menciptakan gambar bulu di benaknya, dan dia memastikan bulu ini unik. Dia menciptakan tanda-tanda tertentu pada bulu sehingga dia akan tahu tanpa keraguan bahwa jika dia melihat bulu ini, itu datang kepadanya melalui penggunaan hukum tarik-menarik yang disengaja. 2 hari kemudian, dia akan berjalan ke sebuah gedung tinggi di sebuah jalan di New York City. Dia bilang dia tidak tahu kenapa,
tapi dia kebetulan melihat ke bawah. Di sana, di kakinya, di pintu masuk ke gedung tinggi di New York City, ada bulunya. Bukan sembarang bulu, tapi bulu persis seperti yang dia bayangkan. Itu identik dengan gambar yang dia buat di benaknya, dengan semua tanda uniknya. Pada saat itu dia tahu, tanpa ragu sedikit pun, bahwa ini adalah hukum tarik-menarik yang bekerja dengan segala kemegahannya. Dia menyadari kemampuan dan kekuatannya yang luar biasa untuk menarik sesuatu ke dalam dirinya melalui kekuatan pikirannya. Dengan keyakinan total, dia sekarang telah bergerak untuk menciptakan hal-hal yang jauh lebih besar. David Sirmer, pelatih investasi, guru, dan spesialis kekayaan. Orang-orang kagum dengan cara saya mengantre tempat parkir. Saya telah melakukan ini sejak pertama kali saya memahami rahasia. Saya akan memvisualisasikan tempat parkir tepat di tempat yang saya inginkan, dan 95% dari waktu itu akan ada untuk saya dan saya akan langsung masuk. 5% dari waktu saya harus menunggu hanya 1 atau 2 menit, dan orang itu akan menarik diri dan saya akan menariknya. Saya melakukannya sepanjang waktu, sekarang Anda mungkin mengerti mengapa seseorang yang mengatakan, saya selalu mendapatkan tempat parkir, mendapatkannya. Atau mengapa seseorang yang berkata, saya benar-benar beruntung, saya memenangkan banyak hal sepanjang waktu, memenangkan satu demi satu, sepanjang waktu. Orang-orang ini mengharapkannya. Mulailah mengharapkan hal-hal besar, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menciptakan hidup Anda terlebih dahulu. Ciptakan hari Anda terlebih dahulu. Anda dapat menggunakan hukum tarik-menarik untuk menciptakan seluruh hidup Anda sebelumnya, hingga hal berikutnya yang Anda lakukan hari ini. Prentice Mulford, seorang guru yang tulisannya berbagi begitu banyak wawasan tentang hukum tarik-menarik dan bagaimana menggunakannya, menunjukkan betapa pentingnya memikirkan hari Anda sebelumnya. Ketika Anda berkata kepada diri sendiri, saya akan memiliki kunjungan yang menyenangkan atau perjalanan yang menyenangkan, Anda benar-benar mengirimkan elemen dan kekuatan ke depan tubuh Anda yang akan mengatur hal-hal untuk membuat kunjungan atau perjalanan Anda menyenangkan. Ketika sebelum kunjungan atau perjalanan belanja Anda berada dalam humor yang buruk, atau takut atau khawatir akan sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda mengirimkan agen-agen tak terlihat di depan Anda yang akan membuat semacam ketidaknyamanan. Pikiran kita, atau dengan kata lain, keadaan pikiran kita, selalu bekerja, memperbaiki, hal-hal baik atau buruk sebelumnya. Prentice Mulford. Prentice Mulford menulis kata-kata itu pada tahun 1870-an. Sungguh perintis. Anda dapat melihat dengan jelas betapa pentingnya memikirkan terlebih dahulu setiap peristiwa di setiap hari. Anda pasti pernah mengalami kebalikan dari memikirkan hari Anda sebelumnya, dan salah satu akibatnya adalah harus terburu-buru dan terburu-buru. Jika Anda terburu-buru atau terburu-buru, ketahuilah bahwa pikiran dan tindakan itu didasarkan pada rasa takut terlambat, dan Anda memperbaiki hal-hal buruk di depan Anda. Saat Anda terus terburu-buru, Anda akan menarik satu demi satu hal buruk ke jalan Anda. Selain itu, hukum tarik-menarik adalah memperbaiki lebih banyak keadaan di masa depan yang akan menyebabkan Anda terburu-buru dan terburu-buru. Anda harus berhenti dan menjauh dari frekuensi itu. Luangkan waktu beberapa saat dan geser diri Anda, jika Anda tidak ingin memanggil hal-hal buruk kepada Anda. Banyak orang, terutama di masyarakat Barat, mengejar waktu, dan mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup waktu. Nah, seperti yang dikatakan seseorang bahwa mereka tidak punya cukup waktu, jadi itu pasti sesuai dengan hukum tarik-menarik. Jika Anda telah mengejar ekor Anda dengan pikiran tidak memiliki cukup waktu, mulai sekarang nyatakan dengan tegas, saya punya lebih dari cukup waktu, dan ubah hidup Anda. Anda juga dapat mengubah menunggu menjadi waktu yang kuat untuk menciptakan kehidupan masa depan Anda. Lain kali Anda berada dalam situasi di mana Anda sedang menunggu, gunakan waktu itu dan bayangkan memiliki semua hal yang Anda inginkan. Anda dapat melakukan ini di mana saja, kapan saja. Ubah setiap situasi kehidupan menjadi positif. Jadikan kebiasaan sehari-hari untuk menentukan setiap peristiwa dalam hidup Anda terlebih dahulu, melalui pikiran Anda. Tetapkan kekuatan universal di depan Anda dalam segala hal yang Anda lakukan dan kemanapun Anda pergi, dengan memikirkan cara yang Anda inginkan sebelumnya. Maka Anda menciptakan hidup Anda dengan sengaja. Rangkuman. Seperti Jenny Aladin, hukum tarik-menarik memberikan setiap perintah kita.
Proses kreatif membantu Anda menciptakan apa yang Anda inginkan dalam 3 langkah sederhana: bertanya, percaya, dan menerima. Meminta semesta untuk apa yang Anda inginkan adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang Anda inginkan. Ketika Anda menjadi jernih dalam pikiran Anda telah bertanya. Percaya melibatkan bertindak, berbicara, dan berpikir seolah-olah Anda telah menerima apa yang Anda minta. Ketika Anda memancarkan frekuensi menerimanya, hukum tarik-menarik menggerakkan orang, peristiwa, dan keadaan untuk Anda terima. Menerima melibatkan perasaan seperti yang akan Anda rasakan setelah keinginan Anda terwujud. Merasa baik sekarang menempatkan Anda pada frekuensi apa yang Anda inginkan. Untuk menurunkan berat badan, jangan fokus pada menurunkan berat badan. Sebaliknya, fokuslah pada berat badan Anda yang sempurna. Rasakan perasaan berat badan Anda yang sempurna, dan Anda akan memanggilnya untuk Anda. Tidak perlu waktu bagi semesta untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Mewujudkan $1 semudah mewujudkan $1 juta. Memulai dengan sesuatu yang kecil, seperti secangkir kopi atau tempat parkir, adalah cara mudah untuk mengalami hukum tarik-menarik dalam tindakan. Berniat kuat untuk menarik sesuatu yang kecil. Saat Anda mengalami kekuatan yang harus Anda tarik, Anda akan melanjutkan untuk menciptakan hal-hal yang jauh lebih besar. Ciptakan hari Anda sebelumnya dengan memikirkan cara yang Anda inginkan, dan Anda akan menciptakan hidup Anda dengan sengaja.